sikap orang beriman, sikap hati orang beriman menghadapi ujian, masalah, kesulitan hidup. Karena dunia ini ujian, punya anak ujian, ndak punya anak ujian, kerojo ujian, ndak bakojo ujian, sakit ujian, kematian ujian, kaya ujian, miskin ujian. Seluruh persoalan hidup ini ujian. Lantas bagaimana orang beriman menghadapi ujian? Satu, yang pertama, sikap orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah, kesulitankah, persoalankah, masalahkah, tanamkan dalam hati orang beriman. Tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan hidup yang datang dalam diri orang beriman kecuali seluruhnya datang dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun yang datang kecuali datangnya dari Allah. Jadi tanamkan dalam hati orang beriman ini, Pak, tidak ada satupun yang datang kecuali seluruhnya datang dari Allah. Satu, mudah. Biasakan menanamkan ini dalam hati kita. Dua, bagaimana sikap hati orang beriman yang kedua? Tanamkan dalam hati orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup yang datang dalam diri orang beriman kecuali yang datang itu pasti dalam batas kemampuan manusia. Pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji satu hamba di luar batas kemampuan mereka. Tidak akan. Pasti Allah tahu kita mampu untuk memikulnya. Tanamkan dalam hati ini. Pak Supriyadi punya masalah. Allah tahu Pak Supriyadi sanggup memikulnya. Ambo punya masalah. Allah tahu Ambo sanggup memikulnya. Tidak bisa ditukar. Masalah Ambo diagen ke Pak Supriyadi, pocah kepala Pak Supriyadi. Masalah Pak Supriyadi agen ke Ambo, malotui lo porui Ambo. Tidak bisa. Allah tahu Allah tidak akan berikan kepada orang beriman ujian, kesulitan, masalah di luar batas kemampuan mereka. Tidak akan. Pasti Allah tahu kita mampu memikulnya. Jadi kalau ada utang piutang 30 juta, ya Allah Ustaz, kami tidak sanggup mikul utang sebanyak ini. Kata Allah, kau mampu. Kenapa kita mengatakan tidak mampu? Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berikan ujian kepada orang beriman di luar batas kemampuan mereka. Tidak ada. Jadi tugas kita hari ini, Pak, ketika datang kesulitan, datang masalah, datang persoalan hidup, tugas kita bukan mengukur mampu atau tidak mampunya kita. Yang kita ukur hari ini, mau atau tidak mau, terima atau tidak terima, kita menerima keputusan Allah. Allah katakan kita mampu, kenapa kita katakan tidak mampu? Jadi tidak perlu diukur mampu tidak mampu, yang diberikan Allah kepada kita, pasti Allah tahu kita mampu memikulnya. Tanamkan dalam hati ini. Dua, mulai agak borek seketik. Tiga, bagaimana sikap orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah? Yang ketiga, sikap orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah. Tanamkan dalam hati orang beriman, tanamkan dalam diri orang beriman. Tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup yang datang kepada orang beriman kecuali seluruhnya baik. Tidak ada yang buruk. Untuk orang beriman itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Ujian yang datang, masalah yang datang, kesulitan yang datang, seluruhnya baik. Tidak ada yang buruk. Ada jemaah tanya dengan saya, lantas Pak Ustadz bagaimana takdir baik dan takdir buruk? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, takdir baik dan takdir buruk itu, yang membuat nama baik dan buruk itu siapa? Allah menetapkan qada dan qadar. Yang menentukan baik dan buruk itu siapa? Untuk orang beriman tidak ada satupun yang buruk. Segala persoalan hidup, masalah hidup, kesulitan seluruhnya untuk orang beriman tidak ada yang buruk, semuanya baik. Lantas bagaimana takdir baik dan takdir buruk? Takdir baik dan takdir buruk, Pak, namo baik dan buruk itu awak nan magianya, bukan Allah. Awak nan membuat namonya.